Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa matana min barakatin bihi wa 'ada alaina bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah sekali lagi kita tujukan untuk operator online Pondok Pesantren Sabil Hasanah yang saat ini sedang sakit karena kecelakaan beberapa yang lalu. Mudah-mudahan senantiasa diberikan segera sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung kita lanjutkan pengajian Kitab Bulughul Maram. Karena lanjutan jadi langsung Kitabun Nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun Nikah. Adapun ini itu kitab di dalam menerangkan nikah. Hadis yang pertama, hadis 993. Kalau kitab saya ini, tapi kalau kitab yang lain bisa dilihat kitab nikah hadis yang pertama. Bismillah wa qala an Abdullah bin Mas'udin, diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud. Qala, bersabda lana pada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarasy syababi, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Muttafaqun alaih. Ya masyarus sabab, wahai para pemuda, man adapun siapa, itu istata'a mampu siapa man minkum dari kalian, al-ba'ata terhadap biaya nikah, falyatazawwaj maka hendaknya menikahlah siapa man. Fa innahu karena sesungguhnya nikah itu aghaddu lebih memejamkan, maksudnya bisa lebih menjaga, lil basori pada pandangan, wa ahsanu dan lebih menjaga, lil farji pada kemaluan, pada alat vital. Wa man adapun siapa itu lam yastati belum mampu siapa man, fa alaihi maka itu alaihi atas man bisaumi dengan berpuasa. Fa innahu karena sesungguhnya saum, sesungguhnya puasa, lahu bagi man lam yastati itu wijaun sebagai benteng, bisa obat atau solusi. Muttafaqun alaih. Sebagaimana di Muqaddimah Kitab Bulughul Maram, kalau hadis
di belakangnya muttafaqun alaih, berarti hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Keterangannya ada di muqaddimah kitab. Jadi hadis yang pertama ini menjadi dasar sehingga di dalam kitab-kitab fikih nikah itu dihukumi sunnah. Sunnah kalau dikerjakan ya dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Makanya dalam kitab-kitab fikih menikah itu dihukumi mustahab atau sunnah bagi orang yang mampu. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Jadi kalau ditinggalkan ya sebenarnya rugi karena sudah sunat tidak nikah, rugi oleh sunat. Jadi sudah khitan tidak nikah ya rugi. Di dalam hadis ini juga dapat kita ambil pelajaran bahwa hikmah nikah di samping hukumnya sunnah, di sini ada beberapa hikmah. Yang pertama, aghaddu lil basori, bisa lebih menjaga kepada pandangan. Makanya kalau guru-guru kita dulu pesen kalau sebelum nikah buka mata lebar-lebar, tapi setelah nikah pejamkan mata. Maksudnya apa? Buka mata lebar-lebar itu memilih calon istri. Tapi kalau sudah menikah itu seharusnya orang yang sudah menikah pandangannya lebih terpejam, lebih terjaga karena sudah menikah. Hikmah yang berikutnya wa ahsanu lil farji, bisa lebih menjaga kepada kemaluan. Karena sudah ada sasarannya. Setiap kita mempunyai alat vital yang harus dijaga. Nah, di antara supaya bisa lebih menjaga itu disyariatkannya, disunahkannya menikah. Wa ahsanu lil farji. Sudah ingin nikah tapi belum mampu, maka ya sebenarnya menurut hadis ini tidak atau belum disunahkan, karena memang disunahkan itu bagi orang yang mampu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi bisaumi, maka hendaknya puasa. Jadi bagi mas-mas yang belum mampu puasa, atau sebenarnya pengen puasa tapi belum mampu menikah, atau sebenarnya pengen banget menikah tapi belum ketemu pasangannya, jodohnya mungkin, maka ya solusinya di sini oleh baginda Rasulullah banyak-banyak berpuasa. Jadi ini termasuk bulan puasa. Jadi manfaat puasa salah satunya bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang belum mampu menikah padahal sudah pingin banget ngebet menikah. Jadi puasa sebagai solusi, karena memang puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri setiap manusia. Itu mempunyai menghilangkan bukan, karena yang namanya manusia itu unsurnya ada akal, ada nafsu. Tidak bisa dan tidak mungkin hilang nafsu sama sekali, karena memang namanya manusia unsurnya itu ada nafsunya. Cuman bisa lebih mudah mengendalikan kalau dengan berpuasa. Jadi solusi bagi yang ingin ngebet nikah tapi belum mampu, maka berpuasa. Wa Anas bin Malik, dan diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamidah, memuji siapa Nabi, wa asna, hamidallaha, Allah terhadap Allah, wa asna, dan memuji siapa Nabi ali atas Allah. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi, lakinni ana usolli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaisa minni.
muttafaqun alaih. Lakinni tetapi saya, ana ya saya, maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu usolli salat siapa saya, wa anamu dan tidur siapa saya, wa asumu dan berpuasa siapa saya, wa uftiru dan berbuka siapa saya, wa tazawwaju dan menikah siapa saya, menikahi siapa saya, an-nisa terhadap perempuan-perempuan, jamak nisa karena memang istrinya Nabi itu tidak satu, banyak. Faman maka adapun siapa itu roghibah. Roghibah ini bisa bermakna benci, bisa bermakna senang, tergantung setelah roghibah itu lafadznya apa. Kalau setelah roghibah itu lafadznya an, maka artinya tidak senang atau benci. Tapi kalau roghibah setelah roghibah itu lafadznya fi, maka artinya senang. Ini dalam hadis ini lafadznya setelah roghibah itu an. Roghibaan berarti artinya tidak senang. Faman maka adapun siapa itu roghibah tidak senang, siapa man an sunnati dari ajaranku, karena ini bab nikah maksudnya Nabi itu ya menikah. Falaisa maka bukan siapa man itu minni termasuk umatku. Muttafaqun disepakati oleh atas hadis. Berarti hadis ini sama sebagaimana di muqaddimah. Kalau di belakangnya muttafaqun alaih, berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sebenarnya panjang. Sebagaimana muqaddimah Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram itu kitab hadis yang mukhtasar, jadi yang ringkas. Jadi diambil inti-intinya saja. Jadi hadis ini sebenarnya riwayatnya panjang, cuman diambil intinya. Jadi sebenarnya hadis ini berkaitan dengan riwayat ada 3 orang sahabat. Yang satu itu ibadah terus, tidak istirahat. Yang kedua puasa terus, tidak berbuka-buka. Yang ketiga dia bujang terus, jadi tidak pengennya ibadah tanpa menikah, jadi tidak mau menikah. Jadi mereka bertiga ini merasa yang seperti itu benar apa tidak, baik apa tidak, baik kan begini, akhirnya sowanlah ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban Nabi setelah disampaikan hal-hal tersebut, Nabi bersabda, lakinni ana usolli wa anamu. Jawaban Nabi yang pertama, bagi orang yang sholat terus tidak istirahat, Nabi menyampaikan, saya ya sholat ya tidur. Maksudnya tidur itu istirahat, ya sholat ya istirahat, bukan sholat terus. Bagi orang yang kedua dijawab oleh Nabi, wa asumu wa uftiru, dan saya puasa dan juga berbuka, bukan puasa semalam suntuk 24 jam. Itu justru malah bukan ajaran Nabi. Nabi ya puasa ya berbuka. Makanya syariat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasanya ya mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Yang satu dijawab wa atazawwajun nisaa, dan saya juga menikahi para perempuan, menikahi perempuan. Jadi tidak bujang, jadi menikah, melaksanakan akad nikah, bahkan tidak hanya satu perempuan, banyak. Maka di akhir sabda Nabi, faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak senang ajaranku, maksudnya ini yang menikah, tidak senang menikah, maka bukan termasuk umatku. Jadi tidak diakui umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menikah tapi kawin tapi tidak menikah.
kawin mau menikah ndak. Jadi tanpa melalui ijab kabul, ndak mau menikah tapi kawin, itu di sini yang dimaksud falesam ini tidak diakui umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senang kawin tidak mau menikah. Naudzubillah. Wanhu, dan diceritakan dari, biasanya kalau di bulugh itu kalau anhu itu dilihat di atasnya siapa gitu. Wanhu, dan diceritakan dari Anas bin Malik, karena sebelumnya tadi Anas bin Malik radhiyallahu an qala, berkata siapa Anas, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya'muruna bil ba'ah, itu ya'muru, menyuruh siapa Rasulullah terhadap kita bil ba'ati, dengan menikah. Jadi ini ba'a ini maksudnya menikah, biaya nikah maksudnya ya menikah. Wayanha, dan melarang siapa Rasulullah anit tabattuli, dari meninggalkan menikah. Tabattul, meninggalkan menikah, jadi tarkun nikah, jadi bujang terus. Nahyan, dengan larangan syadidan, yang kuat, larangan yang kuat. Jadi sangat melarang Nabi itu terhadap umatnya. Berarti dapat kita pahami bahwasanya sangat dianjurkan umatnya Nabi itu menikah. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waludal waduda fa inni mukasirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Tazawwaju, menikahlah kalian, al waluda, terhadap perempuan yang subur, al walud, yang banyak anak, yang subur, al waduda, yang penyayang, yang banyak kasih sayangnya. Fa ini, karena sesungguhnya saya itu mukasirun, bangga, bikum, dengan kalian, al anbiya'a, terhadap para nabi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawa, meriwayatkan terhadap hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wa sahhaha, dan menilai sahih terhadap hadis siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Walau, dan itu bagi hadis syahidun, adapun saksi, inda Abi Dawud, menurut Imam Abu Dawud, wan Nasai, dan Imam Nasai, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, min hadisi Ma'qil bin Yasar, dari hadisnya Ma'qil bin Yasar. Hadis ketiga di bab nikah ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, tetap di sini menguatkan hadis-hadis sebelumnya, yaitu menganjurkan bahwasanya menikah itu sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang tabattul atau meninggalkan menikah itu dilarang keras oleh baginda Rasulullah. Maka sebaiknya ya lebih baik menikah daripada tidak. Kemudian di dalam hadis ini juga dapat kita ambil pelajaran di dalam memilih istri. Nabi menyampaikan tazawwaju al-waluda. Jadi kalau bisa pilihlah istri itu al-walud, yaitu orang yang atau perempuan yang subur, yang banyak anak. Walud itu sering beranak, banyak anak, yang subur maksudnya. Tapi juga al-wadud, tidak cuma walud tapi al-wadud, banyak anak tapi tidak wadud, tidak penyayang, nanti anaknya dicekik mati, mana dicekik mati. Beranak tok tapi tidak penyayang, nanti anaknya tidak diurusi. Jadi al-walud tapi juga al-wadud, yang banyak anak, yang juga penyayang. Kenapa? Karena di sini di akhir hadis beliau menyampaikan bahwasanya beliau bangga pada hari kiamat nanti pingin umatnya itu banyak, sehingga dianjurkan menikah dan memilih istri yang al-walud, yang banyak anak, yang juga penyayang. Pernah ditanya gimana untuk mengetahui perempuan yang subur, yang banyak anak? Katanya kalau habis duduk, tempat yang diduduki tadi
dipegang anget. Dipegang anget. Oh, berarti banyak anak. Ngawur ya ndak gitu. Ya setiap orang kalau habis duduk tempat yang diduduki mesti anget, mesti anget. Bahkan kalau lama ya panas malahan. Ya bukan begitu cara melihatnya. Jadi perempuan yang banyak anak itu cara melihatnya ya bukan dengan cara bekas duduknya anget atau panas, tidak. Ya bisa dilihat dari saudara-saudaranya. Bisa sekarang kan sudah canggih. Ilmu kesehatan sudah luas. Wa Nabi Hurairah, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasul, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yadaka, muttafaqun alaih ma'a baqiyatis sab'ah. Diceritakan dari Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi, qala bersabda siapa Nabi, tungkahu dinikahi, jadi fiilnya majhul. Siapa al-mar'atu, perempuan itu dinikahi li arba'in, karena 4 hal, karena 4 perkara. Jadi idealnya 4-4-nya terpenuhi. Ini memilih gadis atau perempuan yang akan dinikahi sebaiknya sesuai dengan sabda Nabi ini, yaitu memenuhi 4 kriteria. Pertama, rupanya limaliha, karena hartanya. Limaliha, hanya ini kembali ke mar'ah. Yang kedua, wali hasabiha, dan karena keturunannya. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya atau akhlaknya. Fadfar, maka memilihlah kamu, bidzatid din, dengan perempuan yang memiliki akhlak. Agama di sini maksudnya ya akhlak. Taribat, maka terkena debu, apa yadaka, kedua tanganmu terkena debu. Ini maksudnya kalau mukul debu itu tangan mesti terkena, maksudnya akan tertular, terpengaruh, tertulari. Jadi kalau milih perempuan yang akhlaknya baik, kamunya tidak baik, nanti akan ketularan jadi baik. Jadi terkena debu itu maksudnya ketularan. Muttafaqun alaih. Ya, di sini juga muttafaq alaih, berarti sebagaimana di muqaddimah kitab, kalau muttafaq alaih berarti diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Begitu juga ma'a baqiyatis sab'ah, termasuk juga Imam 7 yang lain selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika memilih seorang perempuan, idealnya 4 perkara ini terpenuhi. Hartanya ya kaya berarti kan. Wali hasabiyah, dan keturunan orang baik. Wali jamaliyah, dan kecantikannya. Jadi kaya, keturunan orang baik-baik, cantik, akhlaknya juga baik. Cuman perlu digarisbawahi di dalam hadis ini, di akhir hadis beliau menyampaikan fadfar bidin, tapi pilihlah yang diutamakan agama atau akhlak. Maksudnya apa? Maksudnya kalau hartanya banyak harus dibarengi juga akhlaknya baik. Kalau keturunan orang baik-baik dibarengi juga akhlaknya juga baik. Begitu juga kalau cantik dibarengi juga akhlaknya baik. Kalau tiga-tiganya tidak, minimal itu akhlaknya. Jadi yang paling utama yang perlu dipilih yaitu bidzatid din, yang mempunyai perempuan yang berakhlak. Karena memang penting suami istri atau laki-laki dan perempuan itu paling sebagaimana dalam hadis sebelumnya kan
supaya banyak keturunan sehingga menciptakan generasi. Sehingga perempuan ini paling dominan, paling penting di dalam menciptakan generasi, maka harus benar-benar dipilih. Jangan asal bolong aja, asal perempuan sembarangan milih, bahaya. Jadi harus benar-benar dipilih karena akan menjadi ibu daripada keturunan kalian gitu. Jadi harus dipilih. Karena kalau laki-laki itu hanya setor bahan, kemudian pabriknya perempuan, maka perempuan itu lebih utama, lebih penting, lebih dominan untuk menciptakan generasi daripada laki-laki. Maka jangan salah pilih. Jadi pokoknya cantik ya harus dibarengi. Memang cantik itu ya susah untuk kalau memang dasarnya cantik, walaupun tidak pakai bedak ya cantik, cuman tetap harus dibarengi dengan akhlaknya baik. Hartanya banyak, jangan hartanya tok, tapi juga harus dibarengi akhlak, minimal yang mempunyai akhlak. Supaya apa? Supaya kita akan ketularan dan generasi penerus kita itu benar-benar terlahir dari perempuan-perempuan yang berakhlak. Karena sebelum sekolah di mana-mana, anak itu sekolahnya di ibunya. Makanya ibu itu madrasatul ula. Ibu itu sekolahan yang paling pertama, yang paling awal. Jadi penting ya, jangan asal bolong dibawa balik dinikahi, bahaya. Karena kita butuh generasi penerus yang benar-benar bisa kita jadikan untuk meneruskan perjuangan para masyayikh. Memang harus banyak, tapi kualitas harus diutamakan. Jadi kalau tidak bisa kriteria 4 ini, minimal 1 yang bidzatiddin, kata Nabi, lidiniha tadi itu. Wa anhu, dan diceritakan, kalau anhu dari atasnya berarti siapa tadi? Abu Hurairah. Wa anhu, dan diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi itu idza rafa'a, apabila mendoakan siapa Nabi insanan terhadap manusia, idza tazawwaja, apabila telah menikah siapa insan, qala, mengucapkan siapa Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barokah, mudah-mudahan memberkahi siapa Allah laka, bagimu, kamu ini yang sudah menikah tadi, wa barokah, dan mudah-mudahan memberkahi siapa Allah alaika, atas kamu, maksudnya atas apa yang telah diberikan Allah kepada kamu. Alaika ini bisa termasuk atas rezeki atau anak. Wa jama', dan mudah-mudahan mengumpulkan siapa Allah bainakuma, di antara kamu berdua di sini suami istri, fi khairin, di dalam kebaikan. Rawa, meriwayatkan terhadap hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad wal arba'ah, dan Imam 4. Wa sahaha, dan menilai sahih terhadap hadis siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Jadi ini doa memang ketika acara menikah, setelah akad nikah, doa yang maksur, umumnya doa untuk menikah ya ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi kamu hafalkan untuk ketika nanti pulang di daerahnya disuruh mendoakan orang yang habis menikah, jangan salah doa tahlil kamu untuk doain wong menikah. Setelah akad nikah dimohon untuk Mas Erwin untuk memimpin doa, kamu doain Allah ma taqabbal wa ausil. Nah, itu doa tahlil lain. Jangan pakai doa itu kalau lihat situasinya, acara apa. Nah, acara menikah ya doanya ini, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
Wa ana Abdullah bin Mas'ud, dan diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Abdullah, Allama, telah mengajarkan pada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda, terhadap penghormatan atau muqaddimah fil hajati, di dalam suatu hajat. Yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kalau biasanya ditambah gitu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baginda Rasulullah itu kalau dalam hajat-hajat ketika muqaddimah itu yang diajarkan kepada para sahabat ini muqaddimahnya. Kemudian beliau wayaqra'u, dan membaca siapa Ibnu Mas'ud salah ayatin, terhadap 3 ayat. Ayat itu ada di catatan kakinya, catatan kaki kitab ada ittaqullah. Rata-rata 3 ayat itu menganjurkan untuk bertakwa. Rawa, meriwayatkan terhadap hadis siapa Ahmad wal arba'ah wa hasanahu, terhadap hadis. Hasanah itu menilai hasan terhadap hadis siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wal Hakim, dan Imam Hakim. Habis bismillah. Qala wa an Jabir, dan diceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Jabir, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum al-mar'ah, idza khataba, apabila melamar nih, bukan khutbah nih. Ada khutbah itu ceramah, ada khutbah itu melamar. Ini tergantung babnya. Ini bab nikah ya melamar, jangan kamu maknai pidato, bab nikah. Khotobah, melamar siapa hadukum, salah satu dari kalian, al-mar'ata, terhadap perempuan. Fa ini istata'a, maka jika mampu siapa hadukum, ayang duro, terhadap melihat siapa had minha, dari al-mar'ah, ilama, kepada perkara, yada'u, yang mengajak, mahu, terhadap man, ila nikahiha, kepada menikahi mar'ah, fal yaf'al, maka hendaknya melaksanakan siapa had. Rawa, meriwayatkan terhadap hadis siapa Ahmad wa Abu Dawud wa rijalu, adapun rawi-rawinya hadis itu sikotun, dapat dipercaya. Asohaha, dan menilai sahih terhadap hadis siapa al-Hakimun, Imam Hakim. Walau, dan itu bagi hadis syahidun, adapun saksi, indal Tirmidzi, menurut Imam Tirmidzi, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, anil Mughirah, dari Imam Al-Mughirah, wa inda Ibnu Majah, dan menurut Imam Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban, min hadisi Muhammad, dari hadisnya Imam Muhammad bin Maslamah. Hadis dari Jabir ini dapat kita ambil pelajaran berkaitan tentang menikah. Ada hal yang disunahkan, yaitu lamaran, melamar atau lamaran, atau menanyakan perempuan yang akan dinikahi. Di sini berarti bisa kita ambil pelajaran bahwasanya melihat perempuan itu memang dianjurkan dan boleh bagi orang yang tujuannya melamar untuk menikah. Melamar untuk, kalau memang mampu melihatnya, sebaiknya ya di fal yaf'al, laksanakan, maksudnya laksanakan melihatnya. Cuman ada batasan melihatnya untuk melamar perempuan. Boleh melihat itu ya melihat hal-hal yang memang diperbolehkan, sehingga di dalam fikihnya dijelaskan memang boleh melihat perempuan itu dengan alasan untuk menikah, tapi ada batasan, hanya pada wajah dan telapak tangan, bukan dilihat di semuanya, ditunggit-tunggit, dilihat-lihat, ya tidak boleh. Bukan
mau beli kambing. Jadi dilihat hanya telapak tangan dan wajah saja yang boleh dilihat. Karena memang ya dari situ sudah bisa diketahui kan, biasanya orang itu tertarik apa tidak itu melihat wajah dan telapak tangannya. Sehingga dibatasi hanya di situ, tidak dilihat-lihat, diselidiki semuanya. Jadi memang menurut hadis ini boleh melihat perempuan dengan catatan memang mau dinikahi, atau ketika melamar itu boleh melihat. Sehingga ada hadis lain yang berikutnya yang masih berkaitan dengan lamaran ini. Wali Muslimin, dan milik Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anan Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda, siapa Nabi lirajulin pada orang laki-laki, tazawwaja yang mau menikah siapa rajul imra'atan terhadap perempuan. Maksudnya ini sudah dilamar mau menikah. Kemudian setelah ngelamar perempuan, laki-laki ini menemui Nabi, cerita kalau dia sudah lamaran. Ditanya oleh Nabi, an-nadharta ilaiha, apakah nadharta melihat siapa kamu, rajul tadi, ilaiha kepada imro'ah, kamu sudah melamar? Ya sudah kamu lihat perempuannya? Qala, menjawab siapa rajulun, la, tidak. Loh, kamu lamaran kok tidak lihat perempuannya? Maka Nabi kemudian berpesan, qala, bersabda siapa Nabi, idhab fandur ilaiha, idhab, berangkatlah kamu, fandur, maka melihatlah kamu, rajul tadi, ilaiha kepada imro'ah. Ini mendukung hadis yang di atasnya, bahwasanya memang boleh, bahkan dianjurkan Nabi, bahkan Nabi menyuruh rajul atau orang laki-laki tersebut untuk supaya melihat, jangan sampai istilahnya itu kayak membeli kucing dalam karung, ya, tidak jelas. Jadi boleh melihat. Idhab fandur ilaiha, berangkat kamu, lihat sana. Jadi memang melamar itu boleh melihat. Wa Ibnu Umar, dan diceritakan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ini supaya tidak salah dengan yang lain disebut Ibnu Umar. Sayyidina Umar itu punya anak laki-laki, ada yang Ubaidillah, ada yang Abdullah. Kalau di dalam hadis Ibnu Umar itu namanya aslinya Abdullah, bukan yang Ubaidillah tapi yang Abdullah. Jadi kalau Ibnu Umar itu, kalau disebut Abdullah itu banyak sekali nama Abdullah, sehingga supaya tidak keliru, sehingga di sini disebut dengan kalimat Ibnu Umar, maksudnya adalah yang Abdullah. Diceritakan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Ibnu Umar, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar ini sahabat tapi junior. Jadi, kalau bapaknya Umar bin Khattab itu sahabat senior. Nabi bersabda, la yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi. Ini penting, ini lamaran juga ini. La yakhtubu, jangan melamar, tidak boleh melamar. Siapa ahadukum, salah satu dari kalian, ala khidbati akhihi, atas lamaran saudaranya ahad. Jadi tidak boleh melamar yang sudah dilamar orang, maksudnya gitu. Ala khidbati akhihi, atas lamaran saudaranya ahad. Saudara ini maksudnya ya bisa saudara seagama, sama-sama muslim, bisa saudaranya benar, sepupunya atau kakaknya atau gimana. Hatta yatruka, kecuali ini, hatta yatruka, sehingga meninggalkan. Siapa al-khotibu, pelamar. Siapa al-khotibu, pelamar qablahu, sebelumnya. Au ya'dana, atau memberi izin. Siapa al-khotib lahu, pada ahadukum. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Walafdu, adapun lafadznya hadis, teksnya hadis ini itu lil Bukhari, milik Imam Bukhari.
Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya memang melamar disunahkan. Tetapi tidak boleh melamar yang sudah dilamar orang. Kayak tidak ada perempuan lain di dunia ini, ya kan? Bahkan kalau dihitung-hitung perempuan dan laki-laki itu hitungannya banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi jangan sampai laki-laki itu bebala, uji wong Palembang, bebala, bertengkar, bermusuhan gara-gara perempuan. Naudzubillah, kayak ndak ada perempuan. Jadi makanya ndak boleh, karena memang ya sudah dilamar orang, ndak boleh dilamar lagi. Maka bagi seorang perempuan juga begitu, ini bisa diambil pelajaran dalam hadis ini. Kalau sudah dilamar orang ya jangan nerima lamaran lagi. Baik laki-laki maupun perempuan bisa mengambil pelajaran. Yang perempuan tidak boleh menerima lagi lamaran orang kalau sudah dilamar. Yang laki-laki juga gitu, jangan melamar perempuan yang sudah dilamar orang. Kecuali hatta yatruka al-khatib qablah au ya'dzana lahu. Kecuali pelamar yang pertama itu sudah jelas membatalkan. Sudah jelas meninggalkan, maksudnya di sini membatalkan. Jadi meninggalkan itu sudah jelas tidak jadi gitu. Atau belum dibatalkan tapi pelamar yang pertama ini memberi izin. Ya sudah, kalau saya nyari perempuan mudah, kalau kamu kelihatannya susah. Jadi ya sudah, kamu saya izini, kamu lamar. Nah, enggak apa-apa karena dapat lampu hijau, berarti diizini. Jadi kalau tidak diizini atau belum ada kejelasan diteruskan apa tidak, maka tidak boleh seseorang melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. La yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu au ya'dzana lahu. Ini hadis berikutnya panjang ini. Panjang, kita teruskan di lain waktu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa'afatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pengajian kitab nikah. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.